Halo Sinegrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan satu lagi horor lokal yang bakal ngeramein bulan November yang udah rame banget, juga menyusul ngerilis trailer, yaitu Perjamuan Iblis yang tayang di bioskop tuh tanggal 16 November. Dari judulnya udah kelihatan temanya tuh masih seputar penyembahan setan, pengabdian kepada iblis gitu. November tuh bukan cuman rame horor, tapi rame soal cerita-cerita iblis, soal cerita-cerita menyembah kepada demit dan segala macam gitu. Tanggal 3 November ada Kultus Iblis. Terus lanjut tanggal 16 ada ini Perjamuan Iblis. Terus 23 November giliran Rumah Iblis. Gue gak kaget anjir kalau misalkan next tuh misal Desember atau awal tahun depan Januari Februari tuh menyusul judul-judul kayak Kebaktian Iblis, Berhala Iblis, apalagi yang mirip-mirip, Junjungan Iblis, terus Sakramen Iblis, Iblisku Pujaanku atau apalah gitu. Tema-tema seperti itu dengan judul-judul yang mirip-mirip tuh lagi dipuja kayaknya ya. Tapi yang jelas puja-puji juga kami berikan pada teman-teman semua yang udah join membership Sinegrip. Semoga kalian semua rezekinya tuh ngalir terus, dapat duit yang banyak dan lewat jalur halal ya, bukan dari nyembah iblis. BTW gue ngeliat posternya lumayan eye catchy sih ini Perjamuan Iblis. Ya overall sebenarnya masih mirip-mirip sih sama template poster horor lokal kebanyakan gitu. Tone warnanya orange kan, yang lain kan kebanyakan juga gitu. Terus fontnya of course merah, apalagi biar serem kan merah. Terus dengan bentuk font yang juga ngingetin banget ke Sebelum Iblis Menjemput tapi dimodif dikit gitu. Ya mirip-mirip tapi minimal nih sosok iblisnya nggak malu-malu lah gitu lah, jelas nongol, nampang di tengah, gede. Nah itu catchy buat gue. Jadi ya pada saat nanti posternya dipasang di bioskop tuh minimal orang nggak akan cuman sambil lewat gitu. Orang pasti akan ya sekedar berhenti meskipun cuma beberapa detik terus ngeliat apa nih, ada iblis gitu. Nah ya keputusan yang baik. Tapi intinya sih mau dari judul ataupun sampai poster Perjamuan Iblis ini ya kelihatannya nggak menjanjikan hal baru ya di luar tema yang lagi ngetren. Kayak semuanya tuh familiar gitu dari judulnya, posternya apapun. Dan emang itu sengaja sih, gue tahu itu sengaja. Dia tuh sengaja sebisa mungkin memiripkan diri dengan sesuatu yang lagi rame, dengan film sebelum yang populer ya, biar target penontonnya tuh ngerasa aman, ngerasanya tuh ini kayak film X yang gue suka nih, ini kayak film itu tuh yang rame dulu tuh yang populer. Nah emang sengaja dimiripin gitu kan. Jadi ya dari perspektif jualan menurut gue nggak ada yang bener-bener salah. Dan gimana lagi ya, orang-orang kayak gue yang mengharapkan sebuah tontonan yang beda, yang seger tuh kan gue sadar tuh cuma minoritas banget dari keseluruhan pasar yang gede gitu. Jadi apa boleh buat. Coba deh gue cek sinopsisnya di IMDb, siapa tahu ada sesuatu yang rada lain nih, rada beda. A warm and perfect family. The family is Mr. Radit, Mother Kala, and their son Bima. However, this family had to face the fact that their mother died due to suspected suicide. Okay. Since then, the family no longer feels perfect and apa nih? Anjir, typo ya? Anjir, sinopsis IMDb typo anjir. Emergence apaan? Electronic emergence. Oh ya, typo lain lah. An emergence of terror haunts the family, especially their children. Tapi bentar, their son Bima berarti kan anaknya satu ya? Terus kenapa dibilang children gitu? Anaknya kan cuman, kalau di sinopsis ini ya, anaknya kan cuman satu tuh, anak cowok Bima. Terus kenapa dia tulis their children? Apakah maksudnya memang ada hal terselubung di sini, anaknya ada banyak gitu, anak barang iblis, atau salah dalam menerjemahkan ke bahasa Inggris gitu. Children kan plural ya, artinya banyak gitu. Anak-anak itu children, kalau anaknya satu their child. Tapi intinya ya masih familiar juga sih sinopsisnya. Coba gue tonton dulu trailernya, siapa tahu ada juga poin yang lebih beda gitu di trailernya. Let's go. Makanan sudah siap. Wah, Bima sayang banget sama ayah. Anaknya satu. Lebih sayang ayah dikit. Kamu tahu nggak? Anak durhaka. Salah satu hal terbaik yang pernah terjadi sama aku. Love you tuh. Sebentar. Oh iya Pak Arya. Kenapa? Pak Arya. Ngapain di film ini Pak? Ibu adalah orang paling kubenci dunia ini. Yang paling buat aku kesal. Kenapa aku masih bersedih untuk dia? Masya Allah. Itu kenapa?
aura gelap di sekitar ibu. Ada apa, La? Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Oh, tapi ada anak cewek ya? Loh, sebentar. Ada apa, La? Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Kenapa ibu bisa ada di rumah? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ibumu bersekutu dengan iblis. Wow, mengejutkan. Lalu kenapa mengincar anak saya? Agak nggak percaya dengan apa yang tadi gue lihat. Bentar. Ibumu bersekutu dengan iblis. Oh, why? Damn. Astaga, iblis penjilat ini. Ya Allah, Gusti. Anjir. Iya, ini bukan serem sih. Ini ada di antara batasan jijik sama konyol shot ini. Lalu kenapa mengincar anak saya? Bima? Bisa nggak sih kamu ngomongin tentang setan? Kamu udah lihat semua ini dan pasti ngerasa aku bohong. Di rumah ini tuh gak ada apa-apa. Kalau kamu sebagai ayah nggak bisa lindungi. Nggak ada apa-apa, lu buta bang. Lindungi dia. Lindungi dari apa? Kalian dari separuh dari kamu ini. Kalau atas nama Tuhan saja kamu masih anggap aku berbohong. Gila kamu. Ini bukan anak kita, ini satu bom. Tahun-tahun gak pulang ke rumah. Sekarang pulang hanya ke Pati. Dari apa tujuanmu, Bu? Gak mungkin. Kalau kalian atau anakku lancarin aku. Iblisnya anu ya, kekar. Tapi nggak nongol tuh selain di gambar foto tadi. Buku. Siapa? Ya itu karena trailernya sih. Gue yakin di filmnya gak kayak gitu. Tapi ini editing trailernya memang rada-rada. Well, sama aja. Udah nonton trailernya juga gue masih ngerasa sama aja ya. Ya oke, gue menangkap sih ada subtext soal mother issue di sini kan. Si siapa tadi sih? Aktornya gue lupa tuh. Orang namanya siapa? Fandi ya, Fandi kalau nggak salah, Fandi Christian ya. Karakternya Fandi Christian tuh benci sama ibunya. Si ibu adalah orang yang paling dia benci di dunia ini. Terus si bocil tadi anaknya si Fandi, si Bima, dia bilang agak lebih sayang sama bapaknya. Meskipun dia nggak benci sama ibunya, tapi kan dia tetap lebih dekat sama bapaknya, lebih sayang sama bapaknya. Ya gue menangkap ada mother issue di sini. Kondisi yang membuat si anak tuh kurang dekat sama ibunya. Ya semoga itu dieksplor sih, semoga itu dieksplor. Itu gue cukup berharap di situ. Di luar itu nggak banyak yang bisa gue bahas juga ya. Soalnya emang mirip-mirip sama banyak judul-judul yang lain gitu. Gagasan idenya juga sama gitu. Ibunya meninggal, ternyata si ibu tuh konon bersekutu dengan iblis. Terus keluarga yang ditinggalin jadi diteror iblis. Terus ada apa sih, anak yang mungkin tuh dicurigai adalah anak iblis ya. Familiar. Tapi ngeliat shot ini, shot yang wow ini, shot iblis ngejilatin bocah ini, gue punya harapan sih. Harapan kalau misalkan perjamuan iblis tuh misal nggak bagus atau terlalu klise, ya semoga banyak penampakan absurd kayak gini lah. Minimal gue bisa terhibur gitu ngelihat ini saking anehnya, saking absurdnya. Semoga lebih banyak penampakan konyol begini ya daripada kayak penampakan demit nenek di kamar mandi yang ini tahun 2023 gitu. Trik penampakannya masih kayak gini anjir. Ya tapi bisa sih. Gue coba berpikiran positif, bisa aja sih di filmnya nanti realitanya nggak semales ini. Mungkin ini trailernya aja yang editnya rada beda. Semoga. Gue selalu berpikiran positif loh. Kalau ngeliat trailer film, apalagi film Indonesia tuh gue mencoba untuk selalu berpikiran positif. Walaupun kadang juga pikiran positif gue udah husnuzon, ternyata hasilnya aduh. Tapi ya tetap positif. Tapi mana nih? Nih gue nungguin nih iblisnya mana? Iblis yang ada di poster nih. Soalnya di poster kan tadi gue bilang ya nampak jelas di tengah gitu, gamblang. Terus begitu di trailernya belum kelihatan iblisnya mana. Selain tangan ya, tadi kelihatan tangannya tuh berbulu megang muka si anak, tapi secara full body belum kelihatan gitu. Belum menunjukkan batang tanduknya lah. Cuma nongol di kitab tadi aja, dan di gambar kitabnya rada beda gue ngeliat. Gak kayak di poster gitu. Kalau di posternya kan ramping. Nah, di gambar buku ini jadi keker anjir. Ternyata di alam gaib pun workout jalan terus. Jadi iblis giga chat ini. Kalau part lain sih palingan gue naruh harapan ke Putri Ayu Dia sama Epy Kusnandar ya. Andaikan nih ya worst case skenario nya ada apartemen lainnya jelek gitu, misal terornya nggak serem, skripnya ngaco, ya at least acting mereka harusnya bisa ngejaga film ini biar nggak hancur gitu. Ya itu usaha gue untuk berpikiran positif lah.
Tapi kalau lo gimana? Kalau kalian nih para penonton nih seperti apa ekspektasi kalian setelah ngelihat trailer Perjamuan Iblis ini? Bisa silahkan di-share opini lu, ekspektasi lu di kolom komentar. Apakah lu bakal nonton atau enggak? Silahkan lu bagiin opini lu, oke? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada super thanks, nyawer di Saveria, dan juga dengan join membership di 3 tier manapun yang udah disediakan. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu lagi di trailer reaction berikutnya.